Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Cahaya Rancamaya dimanapun berada? Kembali lagi bersama kami di acara Talk Show Cahaya Rancamaya. Dan kali ini kita akan memberikan kegiatan yang lebih seru, lebih menarik pada kesempatan kali ini. Dan di tengah kita sudah ada dua orang guru bahasa Indonesia Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Ada saya Ibu Eti dan juga saya Ibu Vika. Oke, dan kesempatan kali ini kita mempunyai tema tersendiri untuk kegiatan kita. Apa kira-kira namanya? Ngobrol santai bareng Tim Bahasa Indonesia Cahaya Rancamaya. Pastinya akan lebih seru ya, karena konsepnya pun sangat berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau talk show biasanya orang duduk-duduk, kali ini kita semuanya akan Berdiri membahas diri ya, berdiri di sini. Iya. Oke, kira-kira seperti apa, Bu Etik? Konsep kegiatannya. Jadi kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dan kita sudah memilih 5 pertanyaan yang menarik. Oke, 5 pertanyaan dan 5 nanti pertanyaan yang menarik. Nanti yang menjawab kita semua. Kita Oke. jawab bersama pertanyaan tersebut. Oke, kira-kira pertanyaannya seperti apa? Apakah ada kaitannya dengan bahasa Indonesia atau di luar cakupan itu? Oke, ngobras spesial kali ini diadakan berkaitan dengan bulan bahasa yang akan kita peringati pada bulan Oktober ini. Oke, berarti semuanya ada kaitan dengan bulan bahasa. Iya, betul. Oke. Bagaimana ini? Langsung saja kita cek mulai. pertanyaan yang sudah kita kumpulkan. Oke, ini pertanyaannya ya. Kita sudah pilih 5 pertanyaan yang menarik. Kita bahas bersama. Oke, silakan Miss Vika ambil dulu. Di tangan saya sudah terkumpul 5 pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang sudah kita dapatkan dari para penanya yang sangat luar biasa, dan pertanyaan-pertanyaannya pun luar biasa. Langsung saja kita ambil pertanyaan. Silakan Miss Vika, mungkin pertama kali. Saya mau yang warna kuning. Oke. Ini ada nomor 3. Kita buka. Oke, kira-kira pertanyaan yang pertama adalah, siap-siap. Oke. Siapa yang menciptakan kata Indonesia? Oke. Waduh, pertanyaan. Siapa tuh kira-kira tuh? Siapa? ya? Berarti yang Apakah cocok Pak Harmain? menjawabnya kayaknya saya kurang berkompeten untuk menjawab ini. Langsung saja ke masternya ya. Masternya ada Bu Eti. Oke, ini pertanyaan menarik ya. Siapa yang menciptakan kata Indonesia? Oke. Kalau dari sejarah ya, yang menciptakan sebenarnya adalah bukan yang menciptakan, yang mencetuskan itu adalah James Logan. Oke. Jadi secara kronologis bisa dikatakan seperti ini. Jadi George Samuel Earl itu pada tahun 1813 di dalam artikelnya dia menyarankan menggunakan kata Indonesia atau Melayunesia. Oke, berarti ada 2 pilihan. Ada dua pilihan saat itu untuk menamakan Indian archipelago kita itu seperti apa gitu. Tapi Earl menyarankan itu dinamakan Melayunesia. Karena saat itu memang kita bahasanya Melayu, suku bangsanya juga Melayu. Seperti itu. Tapi kemudian James Logan ya dalam artikelnya dia memilih kata Indonesia. Jadi huruf U diubah menjadi O Indonesia untuk memudahkan pelafalannya seperti itu. Nah, jadi orang yang pertama kali menggunakan kata Indonesia secara ilmiah itu adalah James Logan. Nah, dari James Logan ini kemudian ada juga yang berperan penting, yaitu Adolf Bastian. Nah, dia mempopulerkan kata Indonesia di dalam jurnal-jurnal ilmiahnya di Eropa saat itu. Nah, tapi orang pribumi siapa nih yang pertama kali menggunakan kata Indonesia? Nah, itu adalah Ki Hajar Dewantara pada tahun 1922. Seperti itu. Keren sejarah sekali ya. kata Indonesia. Luar biasa. Berarti dulu ada 2 pilihan ya. Ada Indonesia atau Melayunesia. Tapi memang
susah sih penyebutannya ya. Iya, Lebih keren disebut Indonesia. Seperti sekarang. Atau alibi kita aja kan udah terbiasa dengan Indonesia. Luar Oke, biasa. mudah-mudahan sudah terjawab untuk pertanyaan yang pertama tadi ya. Oke. Siapa yang pertama kali pencetus kata Indonesia itu? Iya. Jadi ini info terbaru ataupun pengetahuan yang baru untuk sahabat Cahaya Rancamaya dimanapun berada terkait Ini ada orang pertama yang mencetus kata Indonesia. Oke. Ini ada fotonya ya. Iya, Foto ini dari adalah James. Richardson Logan. Logan. Seperti itu orangnya. Yang pastinya bukan orang Indonesia. Bukan. Iya. Namanya ya bukan Harmay Oke. bukan. Oke. Kita Oke, cukup. pertanyaan berikutnya ya saya Oke. ambil. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kenapa dalam bahasa Indonesia banyak kata serapan? Kenapa tuh? Kenapa? Siapa nih? Kayaknya Bu Vika cocok untuk menjawabnya. Atau Bu Etik langsung? Oke, balik lagi Bu Etik lagi ya. Oke, jadi yang harus dipahami dulu adalah pinjam meminjam dalam bahasa itu hal yang lazim terjadi ya. Iya. Jadi tidak hanya bahasa Indonesia, tapi semua bahasa seperti itu. Itu hal yang lazim. Atau ada korelasinya sama zaman dahulu barter barang. Iya, betul. Karena kan ada kontak ya, entah Oke. perdagangan, pernikahan, penyebaran agama seperti Islam. itu. Jadi proses itu yang membuat akhirnya peminjaman kata-kata lazim terjadi Dari gitu. bahasa Bahkan bahasa asing. Inggris pun misalnya mengambil dari bahasa Itali untuk miniatur gitu. Dia diambil dari bahasa Inggris dari Italia miniatura atau Miniatura, misalnya vinegar miniatur. dari bahasa Inggris dipinjam dari bahasa Prancis. Seperti itu. Itu hal yang lazim terjadi seperti itu. Berarti boleh dari bahasa Iya. negara manapun dipakai. Ya, itu hal yang lazim terjadi. Tapi, contohnya yang lain misalnya ada bolu, ada bola, ada keju, itu semua dari bahasa Portugis. Keju. Ternyata Iya. tulisan keju bukan KEJU, Iya. tapi Keju. pakai Q. Keju, iya. Keju. Boneka itu dari Oke. Portugis, seperti itu. Contoh yang lain, kita sudah lama ya dijajah oleh Belanda, itu sudah pasti bukan hanya makanan atau kebudayaan lain. Nah, bahasa juga banyak kita ambil dari bahasa Belanda. Misalnya ada Seperti kulkas, ada perkedel. Nah, ternyata kata perkedel Frikadel. itu dari bahasa Belanda. Frikadel. Contoh yang lain misalnya handuk. Nah, misalnya. Handdoeks. Oke, Handuk. menarik sekali. Dan Handdoek. juga banyak juga ya bahasa Indonesia itu kayak terdengar kayak aksen orang Cina gitu. Aksen orang Cina kayak iya, kita banyak ngambil dari kongsi Cina. seperti itu kan. Iya. Kata-kata kongsi itu kayaknya itu aksennya kayak untuk orang Cina gitu, tapi udah dipakai atau masuk ke dalam bahasa Indonesia seperti itu. Adapun contoh lainnya seperti dari bahasa Arab, seperti dari bahasa kalau di Indonesia kan kursi. Ternyata kalau dari asal katanya dari bahasa Arab itu kursiun menjadi kursi gitu. Terus contoh lainnya ada lagi misalkan sejarah dari bahasa Arab kan sajarotun ya. Betul tidak? Iya, Iya, betul. tepat Jadi, sekali. iya itu hal yang lumrah terjadi ya. Oke. Jadi pertanyaannya kan tadi kenapa? Jadi ada alasannya kan. Yang pertama memang kebutuhan. Jadi kita meminjam suatu kata karena memang tidak ada dalam bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian kenapa kita di era digital sekarang kan internet sudah mudah diakses ya, informasi sudah semakin banyak. Nah akhirnya banyak kata-kata yang diambil dari bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris ya? Karena peradaban dunia saat ini ada di negara-negara yang berbahasa Inggris seperti itu. Terus Tapi berarti tidak menutup kemungkinan pada suatu saat Indonesia juga akan menjadi pusat peradaban. amin bisa minimal Asia ya Asia minimal. Kita harus punya mimpi yang besar ya. Oh oke. iya jelas dong. Oke. Yang kedua adalah gengsi. Gengsi. Jadi banyak yang menggunakan istilah bahasa Inggris itu dianggap untuk Biar keren. Ya, biar keren Biar atau kekinian. biar kekinian atau terlihat Biar gajah. terpelajar seperti itu. Makanya di dunia marketing atau dunia bisnis itu banyak yang menggunakan bahasa asing gitu kan. Biar lebih kelihatan Terpelajar gitu seperti kan. itu. Ada gengsinya atau prestis dalam bahasa Inggris. Oke.
Ada lagi? Kira-kira cukup untuk menjawab pertanyaan ini? Ya, cukup. Kenapa? Oke, kalau tadi Bu Vika sudah menjawab, bisa dikembalikan Bu Vika pertanyaannya. Oke, kalau tadi Bu Vika sudah memilih, Harus ada deg-degan ini. Bu Eti juga sudah memilih, saya juga mau memilih. Oh, boleh. Oke, saya pegang pilih. Oke, dulu. silakan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, belajar bahasa Indonesia di era milenial itu penting nggak sih? Nah, untuk zaman sekarang ini, kira-kira penting nggak belajar bahasa Indonesia? Karena kita juga orang Indonesia, apalagi zaman sekarang itu, apakah masih penting belajar bahasa Indonesia? Belajar bahasa Indonesia di era milenial sekarang ini perlu nggak sih? Perlu, penting. Karena apa? Karena bahasa itu kan identitas suatu negara, jati diri bangsa yang harus dipertahankan. Cara masyarakat berkomunikasi itu menunjukkan cara berpikir mereka. Karena apa? Karena bahasa itu adalah hasil dari sebuah pemikiran, ya kan? Namun di era sekarang, di era milenial seperti ini, banyak dari kita, di antara kita yang menggunakan bahasa campur bahasa campur ya. Bahasa campur. Ada bahasa Indonesianya yang udah diserap. Iya. Ada juga bahasa asli Indonesia atau kadang bahasa luar pun masuk. Iya. Dan yang perlu teman-teman dan di sini semua pahami adalah ternyata bahasa Indonesia itu sudah dipelajari di 40 negara. Keren. Gitu. Kita harus bangga dengan kita harus negara kita. Jadi sebagai generasi bangsa atau generasi penerus bangsa harusnya bangga berbahasa Indonesia. Iya, betul. Jangan sampai malu ataupun takut berbahasa Indonesia, takut dibilang terlalu katro atau ketinggalan zaman. Iya. Dan di Asia Tenggara sendiri bahkan bahasa Indonesia itu bahasa yang paling banyak digunakan. Kenapa? Karena Indonesia adalah termasuk negara yang besar dan memiliki potensi ekonomi yang luar biasa juga tinggi begitu. Jadi banyak negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Nah, fungsinya apa? Untuk memudahkan dalam perdagangan, dalam ekonomi, seperti itu. Jadi sebenarnya, jadi sebenarnya bahasa Indonesia ini bisa disebut atau dicita-citakan ya menjadi lingua franca. Jadi lingua franca itu adalah bahasa internasional. Amin, bisa jadi ya. Iya. Karena kita juga harus berbangga di pariwisata kita juga banyak diminati oleh orang-orang di luar gitu. Jadi harusnya kita juga bisa bangga gitu. Biar mereka yang belajar bahasa Indonesia. Betul. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita harus belajar bahasa mereka. Iya, betul. Itu masalah yang atau kendala ya. Jadi banyak masyarakat kita yang belum bangga. Dengan bahasa Indonesia itu. Merasa lebih keren kalau menggunakan bahasa asing. Betul. Padahal bahasa Indonesia adalah seperti yang tadi Bu Vika sampaikan, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa kita gitu. Oke, sungguh keren sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang era milenial ini jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa negara sendiri ya, khususnya bahasa Indonesia. Iya, jadi cintai bahasa Indonesia, pelajari bahasa asing. Oke, keren sekali. Itu kuncinya ya. Bukan berarti kita nggak boleh belajar bahasa asing ya. Itu perlu minimal kita kuasai satu bahasa asing, entah bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Iya, anak-anak sekarang anak muda sukanya Korea. Iya, drakor. Boleh, tetap boleh ya. Boleh. Tapi jangan melupakan bahasa negaranya sendiri karena itu jati diri atau identitas kita yang sendiri. Sejatinya. Sebenarnya cukup ya untuk pertanyaan yang tadi. Kira-kira ada yang mau ambil lagi? Maaf, tangan kanan ya. 1, 2, kita inti. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa bulan bahasa itu diperingati di bulan Oktober? Kenapa nggak September aja sama dengan bulan lahir saya? Atau kenapa nggak Agustus? Bulan lahir Bu. Iya benar-benar. Kenapa bulan bahasa itu diperingatinya di bulan Oktober? Kenapa nggak bulan Agustus ya? Kenapa nggak bulan Agustus? Atau bulan-bulan lainnya? Sebenarnya kalau bulan di langit mungkin. Kalau bulan Agustus kayaknya lebih cocok ya sebenarnya harusnya ya karena itu kan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi saya izin menjawabnya ya. Ya silakan Pak. Kenapa bulan bahasa diadakan atau diperingatinya di bulan Oktober? Itu sebenarnya ada kaitannya dengan sejarah Indonesia juga, di mana pada tanggal 28 Oktober
1928 kalau nggak salah ya, itu terjadi sejarah atau peristiwa Sumpah Pemuda, di mana salah satu isi dari Sumpah Pemuda itu adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itulah kenapa bulan bahasa itu diperingati di bulan Oktober. Jadi ada kaitannya sama kegiatan Sumpah Pemuda atau peringatan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi saat itu adalah ketika bahasa Indonesia dideklarasikan ya menjadi bahasa persatuan. Karena seperti yang kita ketahui juga, Indonesia itu kan banyak banget bahasanya ya, sukunya banyak, adat budayanya banyak, bahasanya juga banyak. Jadi bahasa pemersatu itu sangat penting, di mana semua suku, semua orang bisa menggunakan bahasa itu. Jadi tidak heran kalau di bulan Oktober ini sejarawan atau orang-orang yang bergerak di bidang akademis gitu ya, bahasa dan sastra Indonesia mengadakan atau memperingati hari bulan bahasa ini dengan lomba-lomba seperti lomba mendeklamasikan puisi atau lomba berpidato, cerpen, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan bahasa dan sastra Indonesia. Seperti itu. Jadi teman-teman atau sahabat Cahaya Rancamaya jangan bingung lagi, kenapa sih bulan bahasa itu di bulan Oktober? Jadi ada kaitannya sama sejarah Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda tadi ya. Oke, kayaknya udah cukup ya untuk pertanyaan ini. Cukup untuk pertanyaan ini. Kayaknya ada pertanyaan terakhir nih. Kita ambil langsung saja. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang sangat menarik, teman-teman. Apakah benar Odading Mang Oleh bisa membuat kita sekuat Iron Man? Iron Man atau Iron Man ini? Iron Man atau Iron Man nih? Iron Man. Apa nih kira-kira gimana? Ini pertanyaannya adalah apakah benar Odading Mang Oleh bisa membuat kita sekuat Iron Man. Menarik. Memang benar-benar menarik ya, dan juga ini sempat viral. Tapi hubungannya dengan kita apa ya ini kira-kira ya? Oke, silakan. Ada yang bisa menjelaskan, mungkin yang dari Sunda bisa menjelaskan? Saya bukan dari Sunda sih. Tapi pengetahuan kesundaannya lebih boleh menjawab, silakan. Jadi konon ya, jadi Odading itu asal muasal ya, kita bahas bukan Iron Man-nya ya, tapi kita bahas tentang asal muasal kata Odadingnya. Odading itu ceritanya seperti ini. Jadi dulu ketika masa kolonial ya, ada seorang anak Belanda. Nah, dia itu merengek meminta kue yang dijual oleh pribumi yang sambil lewat seperti itu, keliling-keliling gitu. Nah, dia nanya kepada ibunya. Nah, anak itu tidak tahu nama kuenya apa. Tidak tahu. Itu dia mau kue itu. Nah, ketika itu ibunya akhirnya memanggil pedagang pribumi itu. Lalu ibu itu, orang Belanda itu bicara, that thing dalam bahasa Belanda. That ding ya. Mungkin saya tidak terlalu tahu pelafalan bahasa Belanda seperti apa gitu. Tapi that ding itu seperti itu. Nah, kemudian pedagang pribumi itu akhirnya menyebut Odading, dan kemudian dia menceritakan kisah itu ke tetangga-tangganya, ke keluarganya, ke sekitarnya. Jadilah namanya Odading. Itu cerita ya. Cerita mengenai asal usul kata Odading. Miss Vika dan Pak Harmen sendiri sudah pernah coba Odading? Belum pernah sih. Belum pernah. Kalau cakwe, saya kira Odading itu adalah bentuknya seperti cakwe ya, tapi ternyata berbeda. Saya kira Odading dulu temannya donat. Gitu. Ya sih mirip ya, mirip sebenarnya. Karena kue-kue. Nanti kita coba setelah ini ya. Mungkin kita jadi sekuat Iron Man. Luar biasa. Iron Man luar biasa. Tapi apakah benar Odading itu bisa membuat kita kuat? Kan tadi pertanyaannya seperti itu. Menurut Odading Mang Oleh. Odading Mang Oleh. Ada Mang Olehnya. Odading Mang Oleh. Bisa ya? Saya pikir bisa ya. Berarti kalau yang jualan bukan Mang Oleh berarti nggak bisa. Nggak bisa sekuat Iron Man. Karena kan itu makanannya kayak ini ya, kayak karbohidrat gitu. Jadi kan sumber energi juga. Jadi mungkin sekuat Iron Man. Insya Allah bisa ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin sekuat Iron Man boleh.
silahkan coba Odading Untuk menemukan Mang Oleh. Tapi yang jualannya harusnya Mang Oleh, jangan yang dijual sama Bu Vika ataupun Bu Etik, ya. Harus Mang Oleh seperti Mang itu. Harmain. Oke, kira-kira ada lagi? Kayaknya pertanyaannya sudah habis. Cukup. Ya. Dari saya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Etik atau Bu Vika untuk sahabat Cahaya Rancamaya? Sebenarnya cukup ya. Sudah cukup untuk informasi kali ini. Ya, terima kasih sahabat Cahaya Rancamaya semuanya sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat, semoga ada pengetahuan baru yang bisa diambil dan kita pelajari dari ngobras kita kali ini. Kita ngobrol asik bersama tim Bahasa Indonesia Cahaya Rancamaya. Oke, kalau seperti itu kita semua pamit undur diri. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye bye.